Perkenalkan, nama saya Jose Mario Ferdinando Lekin, NIM 21120211. Program Studi Teknik Informatika Strata 1. Baik, saya akan mempresentasikan hasil laporan kelompok kami. Berjudul Analisis Implementasi Metode Preventif Faktor dalam Sistem Pakar untuk Diagnosa Penyakit Tanaman Teh. Latar belakang masalah. Semakin majunya perkembangan zaman dengan syarat pemanfaatan teknologi informasi seharusnya dapat menjadi solusi dalam masalah pelayanan publik. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, sehingga pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien. Perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka dapat dirumuskan permasalahan dari penelitian ini. Bagaimana merancang sebuah aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit tanaman kacang panjang dengan metode preventif faktor berbasis web. Tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian adalah merancang dan membangun sistem untuk mendiagnosa penyakit pada tanaman kacang panjang. Manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan dalam pembuatan sistem ini adalah sebagai berikut. 1. Memberikan solusi dan mempermudah untuk mendeteksi penyakit yang ada pada tanaman kacang panjang. 2. Dapat meningkatkan hasil panen kacang panjang. Manfaat sistem pakar. Sistem pakar menjadi sangat populer karena sangat banyak kemampuan dan manfaat yang diberikan. Di antaranya adalah meningkatkan produktivitas. 2. Membuat orang awam bekerja seperti layaknya seorang pakar. 3. Mampu menangkap pengetahuan dan kepakaran seorang. Terakhir, meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah karena sistem pakar mengambil sumber pengetahuan dari banyak pakar. B. Kekurangan sistem pakar. 1. Biaya yang diperlukan untuk memelihara dan mengembangkan sangat mahal. 2. Sulit dikembangkan. Terakhir, yang kelima, kurangnya rasa percaya pengguna dapat menghalangi pemakaian sistem pakar. Area permasalahan sistem pakar. Biasanya sistem pakar menyentuh area permasalahan sebagai berikut. 1. Interpretasi, prediksi, diagnosa, dan desain. 5. Perencanaan, monitoring, debugging dan repair. 8. Instruksi, dan 9. Kontrol. 10. Seleksi. 11 simulasi. Metode akuisisi pengetahuan. 1. Wawancara. 2. Analisis protokol. 3. Observasi pada pekerjaan pakar. Dan 4. Induksi. Penyakit tanaman kacang panjang. Kacang panjang merupakan tanaman hortikultura jenis kacang-kacangan yang
budayakan secara luas di Indonesia. Kandungan protein, lemak, karbohidrat, vitamin A, C, dan mineral terutama pada polo yang masih muda. Penyebab kacang panjang memiliki nilai ekonomi tinggi serta banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Penyebab kacang panjang, penyebab penyakit tanaman kacang panjang: 1. Lalat kacang. 2. Kutu daun. 3. Ulat gerayap. 4. Pengerek biji-biji. Ulat pengerek polong. Dan terakhir tunggau merah. Jenis-jenis penyakit pada tanaman kacang panjang: 1. Antraknose. 2. Penyakit mosaik. 3. Penyakit sapu. 4. Layu bakteri. Masuk pada creative factor. Menurut Dewi tahun 2013, creative factor adalah suatu metode yang membuktikan apakah suatu fakta itu pasti ataukah tidak pasti, yang berbentuk metrik yang biasanya digunakan dalam sistem pakar. Metode ini sangat cocok untuk sistem pakar yang mendiagnosis suatu yang belum pasti. Adapun rumus CF, creative factor hipotesa yang dipengaruhi oleh evidence. E diketahui dengan pasti. Selanjutnya teman-teman bisa lihat sendiri keterangannya. Adapun tabel metode logika creative factor. Nilai 0 menunjukkan bahwa pengguna konsultasi menginformasikan bahwa user tidak mengalami gejala seperti yang ditanyakan oleh sistem. Semakin pengguna konsultasi yakin bahwa gejala tersebut memang dialami manusia, maka semakin tinggi pula hasil persentase keyakinan yang diperoleh. Kelebihan dan kekurangan creative factor adalah: kelebihan metode creative factor adalah: 1. Metode ini cocok dipakai dalam sistem pakar untuk mengukur sesuatu apakah pasti atau tidak pasti dalam diagnosa penyakit sebagai salah satu contohnya. 2. Perhitungan dengan menggunakan metode ini dalam sekali hitung hanya dapat mengolah dua data sehingga keakurat data dapat terjaga. Kekurangan metode creative factor adalah: 1. Ide umum dari permodelan ketidakpastian manusia dengan menggunakan number. Metode creative factor biasanya diperdebatkan sebagai orang akan membantah mendapat bahwa formula untuk metode creative factor di atas memiliki sedikit kebenaran. 2. Metode ini hanya dapat mengelola ketidakpastian atau kepastian hanya dua data saja, seperti dilakukan beberapa kali. Pengelola data untuk data yang lebih dari dua buah. Kesimpulan yang saya ambil, kesimpulan yang dapat saya
ambil